Episode 22. Pagi hari di kediaman Asher Daharyadika. Semua keluarga tengah berkumpul di meja makan untuk sarapan. Semenjak Flora sering mengunjungi apartemennya Sky, Sky lebih sering tidur di rumah bundanya. Pria itu cukup nyaman tinggal di kediaman orang tuanya, daripada harus bertemu dengan perempuan agresif itu. Bun. Aku siap menikah tapi bukan dengan Flora melainkan dengan Disha, adiknya Flora, anak Om Amar yang kedua. Tidak melanggar janji perjanjian juga kan? Pada dasarnya aku tetap menikahi salah satu anaknya yang telah dijodohkan. Kalau bunda dan ayah tidak mau ngomong sama Om Amar, Sky sendiri yang akan bilang sendiri. Ucap Sky lancar dan fasih. Asher dan Yuki pagi-pagi dibuat melongo dengan pernyataan Sky yang cukup frontal. Sky, kamu sadar dengan apa yang sedang kamu ucapkan, nak? Tanya Yuki yang tiba-tiba mendadak pening. Sadar, Bun. Sky sadar sesadar-sadarnya. Sky menyukai Disha semenjak pertama kali bertemu dan Sky yakin Disha juga begitu. Sky kan mengajar Disha, Bun, di kampus. Jadi Sky lebih tahu banyak tentang Disha, sambung Sky. Sky tidak mungkin menceritakan hal yang sebenarnya terjadi mengingat dia dan Disha tidak saling kenal sebelumnya. Lagian itu merupakan sebuah aib, lebih tepatnya sebuah kesalahan untuk dirinya dan Disha. Sky tahu perbuatannya itu salah. Dia bukan seorang pengecut yang harus lari dari tanggung jawab. Terlebih apabila gadis itu hamil, Sky merasa sangat berdosa. Karena telah membuat anak orang menjadi berantakan atas dirinya. Bunda, terserah anaknya saja, baik Flora dan Disha, bagi Bunda tidak masalah. Tapi yang Bunda tahu, Flora sudah setuju menikah dengan kamu, nak. Bagaimana cara memberitahu kalau kamu lebih memilih Disha? Apa itu tidak bisa difikirkan lagi? Itu sama saja menyebabkan permusuhan di antara mereka. Disha dan Flora itu kakak beradik dan Bunda yakin Disha tidak mau membuat Flora bersedih, begitupun Flora. Bunda benar, Sky. Bagaimana bisa sesuatu yang sudah setengah dijalankan ini diputar paksa begini? Ya kalau Flora legowo, kalau tidak. Lagian Disha juga sepertinya tidak tertarik denganmu. Ucap Asher bijak. Makanya ayah bantu ngomong dong sama Om Amar. Pokoknya besok di makan malam jamuan di rumah kita ayah harus ngomong sama Bunda, kalau tidak Sky sendiri yang bakal bilang sama mereka. Kukuhnya tanpa mau dibantah. Pria itu lantas berdiri dari tempat, langsung menyudahi makannya dan meninggalkan meja makan begitu saja. Adik Sky yang melihat kejadian itu pun hanya diam saja melihat semuanya. Ia bersyukur dilahirkan yang paling terakhir jadi tidak dipusingkan dengan perjodohan masa kini yang menurutnya urusan orang dewasa itu sangat ribet. Gimana, Mas? Aku beneran pusing ini. Ujar Yuki sambil memijit pelipisnya. Mau bagaimana lagi? Kita kan sudah bahas ini kemarin, bahkan kita siap menanggung segala resiko kalaupun perjodohan ini dibatalkan. Aku setuju dengan sikap Sky, Mas. Biar bagaimanapun pernikahan tanpa cinta itu berat. Ucap Yuki yakin. Iya. Baiklah, nanti ayah akan coba berembuk. Untuk menemukan solusi yang baiknya. Gimana untuk anak-anak kita? Ujar pria itu. Sudah sarapannya dihabisin, sayang. Jangan manyun terus. Iya, Mas. Ujar Yuki mencoba tenang. Setelah sarapan, Asher berangkat ke kantor barengan sama Yuki menuju butiknya. Sementara si bungsu bintang berangkat sekolah. Sky masih di kamarnya. Pria itu sudah semalaman tidak bisa tidur dengan tenang sebab memikirkan banyak hal. Hari ini Sky tidak ada jadwal mengajar, jadi pria itu cukup santai untuk hari ini. Sebenarnya Asher merasa kewalahan menghandle kantor dan ingin anaknya terlibat dalam mengurus bisnisnya. Tapi Sky tidak begitu tertarik dengan jabatan CEO untuk dirinya. Sky lebih memilih kampus sebagai tempat kerjanya. Siang ini Asher mendatangi AW Group, perusahaan Amar. Perusahaan yang telah bekerja sama dengan perusahaan miliknya semenjak dulu. Saat ini kedua bapak itu tengah duduk di suatu ruangan yang cukup nyaman. Kamu tentu tahu kedatangan saya kemari untuk hal lain. Bukan tentang bisnis. Ujar Asher to the point. Apa itu tentang anak-anak kita? Tanya Amar. Asher lebih suka berbicara di area kantor seperti ini karena tidak melibatkan istrinya Yuki. Asher tidak akan membuat istrinya merasa pusing dan beban. Ia lebih tepatnya begitu.
Apakah Flora setuju dijodohkan dengan Sky? Asher mencoba membuka suara. Sejauh ini anak saya tidak menolak dan malah terkesan menerima. Bagaimana dengan Sky? Sky siap menikah tapi dengan putri Anda yang kedua. Sky menolak dijodohkan dengan Flora, dia berhak memilih di antara putri kamu yang kedua. Bahkan dalam perjanjian pun tidak mengharuskan menikah dengan anak yang pertama atau yang kedua. Jadi pihak kami hanya mau melanjutkan perjodohan ini dengan Sky yang menikah dengan Disha. Ujar Asher mantap. Bagaimana bisa diucapkan seenteng itu? Masalahnya Flora sudah setuju dengan perjodohan ini. Dan Disha sudah mempunyai calon sendiri, jadi itu tidak mungkin akan terjadi pertengkaran di antara putri saya. Ujar Amar sedikit kecewa. Lelaki itu meninggikan suaranya. Silahkan Anda berdiskusi masalah ini dengan keluarga Anda. Keputusan harus sudah diambil. Silahkan besok datang memenuhi undangan makan malam kami dan kita bicarakan pernikahan putra-putri, kata. Ujar Asher lantang. Saya permisi. Pamitnya. Sepeninggalan Asher dari kantornya, Amar tidak lagi bisa berkonsentrasi. Pria parubaya itu memutuskan untuk pulang ke rumah dan secepatnya memberitahukan perihal berita yang teramat frontal untuk dirinya dan keluarganya. Bagi bapak dari dua anak itu, kebahagiaan putrinya adalah yang paling utama. Baik Disha maupun Flora memang sama-sama berhak mendapatkan kasih sayang yang sama. Walaupun selama ini Amar akui lebih dekat ke Disha daripada Flora. Flora sudah lama hidup misah dengan dirinya, membuat pria itu bahkan tidak mengenal putrinya dengan baik. Pria berwajah oriental itu pulang dengan raut lesu memasuki rumahnya. Berbeda dengan Asher yang memancarkan kelegaan menemui istrinya di YA Butik. Sayang, ayo kita pulang. Nikmati hari ini. Untuk jalan berdua, ujar pria itu bergelayut manja. Kamu kenapa, Mas? Kalau kayak gini pasti ada maunya nih, ujar Yuki curiga. Kamu tahu aja. Cek ruangan sebelah kosong. Pria itu tersenyum penuh arti. Jangan banyak tingkah, Mas, nanti encok sudah tua. Hahaha. Biar tua tenaga masih oke. Tidak kalahlah dengan yang muda. Aku tidak yakin. Ujar Yuki meledek. Bisa tes drive sekarang. Mesum terus walaupun udah punya buntut 3. Tingkat kemesuman harus selalu dilestarikan supaya tumbuh dengan baik dan menimbulkan perdamaian. Ngomong apa, Mas? Ngomongin yang bikin kamu mau lagi. Sesh. Bersambung.